Baiklah, Ustazah akan membacakan bagaimana perasaan kalian saat akan mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, wah, kebanyakan kalian semangat sekali ya. Sudah siap dengan belajar dan ingin mendapat ilmu yang bermanfaat, betul? Betul sekali. Oleh karena itu, Ustazah akan menyampaikan tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Nanti kalian akan Ustazah ajak untuk berdiskusi sehingga kalian tahu apa yang ada dalam tubuh kalian, terutama tentang kelistrikan. Tidak hanya tubuh kalian, juga ada hewan-hewan lain yang dapat menghasilkan listrik. Penasaran Amanda? Kita saksikan bersama-sama. Jadi kelistrikan itu dalam tubuh kita ada sistem saraf, ada juga jantung, dan juga otot dengan tulang. Kadang-kadang ketika kalian jalan tiba-tiba agak tercubit, rasanya kok tiba-tiba sakit kayak orang kesetrum. Nah, itu karena adanya kelistrikan dalam tubuh kita. Silakan diperhatikan kelistrikan pada sistem saraf melalui video berikut ini. Baiklah anak, tadi sudah tentang tubuh manusia. Sekarang bagaimana dengan hewan yang mengandung listrik? Kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video tentang bagaimana kelistrikan dalam tubuh kita dan juga bagaimana kelistrikan pada hewan-hewan menghasilkan listrik. Nah, untuk itu Ustazah akan mengajak kalian merefleksi dan mentadaburi yang sudah kita punya. Bagaimana Allah memberikan kita sistem saraf yang di dalamnya ada listriknya. Kita tidak bisa menduga bagaimana jika nanti tiba-tiba Allah cabut kenikmatan itu sehingga saraf kita terganggu, listriknya konslet dalam tubuh kita. Alhamdulillah, amin. Sekarang kita akan praktekkan teknik stop. Stop itu dimulai dari stop, artinya berhenti. Kalian akan saya ajak untuk berhenti dari semua aktivitas. Kemudian yang kedua, tarik nafas dalam-dalam. Take a deep breath. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian oh itu merasakan ya. Merasakan kembali dan PP selanjutkan. Jadi stop tekniknya. Mari kita coba bersama-sama. Silakan semua bolpen, kertas semuanya diletakkan. Diletakkan, kalian dalam kondisi siap. Boleh memejamkan mata, boleh juga enggak, nanti takutnya ketiduran ya. Kita coba bersama-sama. Silakan kita tarik nafas yang dalam sambil merasakan hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Jika sudah mempunyai ritmenya, silakan dilakukan sendiri. Tarik, sambil merasakan apa yang sudah kalian dapatkan, bagaimana kalian bisa bernafas, bagaimana kalian bisa merasakan detak jantung, bagaimana kalian bisa bergerak, bagaimana kalian bisa berkomunikasi, bagaimana tangan kalian bisa bergerak, bagaimana kaki kalian bisa berjalan. Kalau sudah, kita lanjutkan. Anak,
setelah kita melaksanakan teknik stop, siapa yang ingin mengungkapkan perasaannya sekarang? Ya, Radit silakan. Saya lebih lega, lebih tenang juga pastinya ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya sama. Baik Pak, supaya kalian lebih memahami lagi, silakan dibuka bukunya halaman 178 dan halaman LKS halaman 90 terkait dengan kelistrikan pada tubuh manusia dan hewan-hewan penghasil listrik. Ada esina, ada hiu, kepala mati, ada paru elektrik. Ini ada sama ini sama-sama monotremata. Monotremata itu mamalia yang sama aja, tapi sama ini sama. Dan tadi kalian sudah membaca referensi dan sebagainya. Adakah yang ingin ditanyakan dari yang sudah dibaca? Ya, Putra? Apa yang terjadi jika listrik dalam tubuh manusia mengalami gangguan? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua? Ya, apa? manusia kesetrum? Mengapa manusia badannya bisa gosong? Oh, kenapa kalau kesetrum badannya bisa gosong? Yang ketiga apa lagi? Ya, tadi? Dapatkah belus listrik menjadi sumber tenaga listrik? Wah, pertanyaannya menarik ya. Ya Allah, kalian ini hebat sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan teman kalian tadi. Yang pertama, jika kelistrikan dalam tubuhnya terganggu, bagaimana? Kemudian yang kedua, jika kita kesetrum, bagaimana rasanya? Terus kenapa kok badannya jadi gosong? Terus yang ketiga, apakah belus listrik itu bisa dijadikan sebagai sumber penghasil listrik? Sekarang Ustazah akan mencoba untuk bertanya kepada kalian. Kalian pilih dari 3 itu mana yang ingin dibahas lebih lanjut. Baiklah anak-anak, dari 3 pertanyaan kalian nanti akan memilih mana yang ingin dibahas lebih lanjut. Untuk pertanyaan yang Fitra, siapa yang ingin membahasnya lebih lanjut? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti Akbar sama Taufik boleh pindah ke sini. Ya, tolong dikasih tempat ya semuanya. Kemudian untuk pertanyaan Akbar, siapa yang ingin membahasnya? 1, 2, 3, habis geser. Berarti untuk pertanyaannya Fatih, siapa yang membahas? Ya, bahas saja. Baiklah. Silakan kalian berdiskusi tentang pertanyaan yang tadi sudah disampaikan teman-temannya. Bagaimana jika listrik dalam tubuh mengalami gangguan? Itu yang ditanyakan Fitra. Kemudian bagaimana jika tubuh kita kesetrum dan kenapa kok gosong? Itu tadi pertanyaannya Afkar. Dan yang terakhir, bagaimana belus listrik apakah bisa menjadi sumber penghasil listrik? Pertanyaan dari Fatir. Silakan didiskusikan bersama-sama. Ini tadi menjawab ditanyakan kenapa kok bisa gosong ya? Bagaimana? Oh iya, karena efek itu pada yang tadi
Jadi Ya, kelompok 1 lebih dulu. Tuh, siapa yang dulu? Siapa yang dulu? Iya. Baiklah, kelompoknya 1 silakan. Bagaimana jika sistem usaha kita atau kelistrikan dalam tubuh kita mengalami gangguan? Sudah pasti tadi dijawab oleh teman-teman kalian. Jika saraf mengalami gangguan, maka seluruh organ yang ada dalam tubuh juga terganggu. Ya, contoh tadi yang sederhana sekali yaitu kram atau kesemutan. Itu juga salah satu contoh bahwa sistem saraf kita mengalami gangguan. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua ditanyakan, misalnya kalau kesetrum bagaimana rasanya? Karena ada aliran listrik yang masuk, jaringan tubuh dalam tubuh kita akan merespon tegang, kemudian akan timbul rasa panas dan akhirnya terbakar. Makanya kok gosong. Nah, itu efeknya. Kemudian yang ketiga tadi tentang dewan-dewan penghasil listrik. Nah, tadi ditanya, misalnya kalau diode listrik itu bisa nggak jadi sumber penghasil energi? Nah, jawabannya bisa-bisa saja, namun penghasil listrik seperti diode listrik tidak banyak sebenarnya. Artinya dia ini termasuk dewan nakal, ya, tidak semua ada sungai ada diode listriknya tidak ada. Dan kemampuan bertani di diode listrik juga tidak lama. Oleh karena itu belum bisa dijadikan sebagai sumber penghasil listrik. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengadakan proses sebelum kegiatan ini diakhiri. Sudah siap ya semuanya? Siap dengan medannya? Ya, dikasih nama dan juga kelas. Jadi nanti kalian tinggal menjawab pertanyaan yang sudah Ustazah bacakan. Nomor 1, unit struktural terkecil dari sistem saraf disebut baiklah, yang sudah silakan ditutup supaya temannya tidak mendengar. Sebelum Ustazah akhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita menyampaikan giat-giat MIPA seperti biasa. Masih ingat ya? Baiklah, kemudian persiapan belajar MIPA. MIPA itu
sosial emosional bersama kelas 9A sesi 1. Selama kegiatan pembelajaran, saya mengamati anak-anak cukup antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Hal ini dikarenakan tema kegiatan hari ini cukup menarik dan juga berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, yaitu tentang kelistrikan pada tubuh manusia dan hewan-hewan penghasil listrik. Sebelum kegiatan pembelajaran, saya meminta mereka untuk mengisi lembar express your feeling yang saya bagikan. Di situ mereka mengisi bagaimana perasaan mereka sebelum pembelajaran dan juga apa yang ingin mereka dapatkan setelah kegiatan pembelajaran. Mereka menuliskan cukup senang dan juga bersemangat serta siap mengikuti pembelajaran dan ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah itu, mereka menonton video pembelajaran secara bersama-sama. Setelah menonton video pembelajaran, saya meminta mereka untuk menerapkan teknik stop, dan saya juga menanyakan kepada mereka bagaimana rasanya setelah melaksanakan teknik stop, dan mereka menjawab sangat lega dan juga lebih tenang. Kemudian saya juga meminta mereka untuk berliterasi dengan membaca referensi yang ada. Kemudian menanyakan kepada mereka apa hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. Ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik, dan ternyata pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menarik bagi diri mereka sendiri, tapi juga teman-teman mereka. Oleh karena itu, saya cukup bangga dengan anak-anak ini karena mereka mau memilih dan memutuskan mana pertanyaan yang ingin mereka bahas lebih lanjut dan bersama-sama. Akhirnya, pertanyaan-pertanyaan yang sama saya kelompokkan bersama di dalam satu kelompok, dan mereka berdiskusi di sana, kemudian mencari jawaban tentang pertanyaan yang mereka inginkan. Setelah itu, mereka saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di sini, saya merasa anak-anak sudah melaksanakan kegiatan yang mengandung kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, sampai dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini sangat berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Di sekolah kami, kelas putra dan putri terpisah. Kelas putra dengan segala macam permasalahannya selalu muncul yang pertama kurang fokusnya siswa putra. Mereka terlalu banyak bergerak atau kinestetik dan juga kurang fokus. Berbeda dengan kelas putri yang cukup terkendali. Oleh karena itu, sebagai guru di kelas putra, saya perlu menyajikan pembelajaran yang menarik bagi mereka sehingga mereka bisa lebih bersemangat belajar. Melalui kegiatan pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak merasa lebih diperhatikan, merasa lebih senang dalam berkegiatan. Kemudian saya juga merasakan bahwa dengan mengikuti program ini, saya seperti melatih diriku. Anak-anak seperti benih yang butuh tempat untuk tumbuh yang bagus, yakni sekolah, dan juga butuh petani untuk merawatnya, yaitu kita sebagai guru. Untuk itu, kita harus terus belajar, terus berefleksi, dan terus bertumbuh untuk kemajuan pendidikan yang lebih baik lagi. Salam dan bahagia, merdeka belajar, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.